Assalamualaikum teman-teman. Di sini Vinda akan membahas terkait dengan adaptasi intrapersonal dan mengelola emosi dalam menangani burnout untuk pasien COVID-19. Stres merupakan reaksi tubuh terhadap situasi yang tampak sulit dan membuat ketidakseimbangan dalam hidup. Stres juga dapat mempengaruhi kondisi fisik, mental, dan emosi seseorang. Proses adaptasi secara psikologis dapat dilakukan untuk mengurangi stres dengan upaya pertahanan diri yang bertujuan untuk melindungi dan bertahan dari ancaman-ancaman atau situasi yang tidak menyenangkan. Saat ini, banyaknya informasi yang menjelaskan bahwa COVID-19 menyebabkan kematian akan membuat individu merasa cemas yang berlebih. Rasa cemas tersebut nantinya akan mengakibatkan gangguan fungsi emosional seperti depresi dan gangguan psikomatis. Lalu, apa saja tanda dan gejala stres di tengah pandemi? Dalam buku Riyadi, gejala stres yang pertama memiliki rasa khawatir atau takut yang berlebihan sehingga berpikir yang tidak rasional. Yang kedua, memiliki pikiran negatif terhadap orang yang memiliki tanda dan gejala COVID. Yang ketiga, mencari berita mengenai COVID-19 yang berlebihan sehingga tidak dapat memilah berita yang akurat. Yang keempat, sulit tidur. Yang kelima, sakit kepala serta sakit fisik lainnya. Lalu, apa saja tips untuk menjaga kesehatan mental? Berikut beberapa tips untuk menjaga kesehatan mental di tengah pandemi. Yang pertama, dengan mengurangi menonton, membaca, atau mendengarkan berita yang membuat kecemasan meningkat. Selain itu, carilah informasi dari sumber-sumber terpercaya dan utamakan membuat rencana praktis melindungi diri dan orang-orang terdekat. Usahakan mencari berita hanya 1-2 kali dalam satu hari dan pada waktu yang spesifik. Yang kedua, banyaknya terpapar misinfodemik mengakibatkan kesalahan dalam strategi pengambilan coping. Misinfodemik merupakan istilah yang digunakan untuk misinformasi yang berkontribusi terhadap penyebaran penyakit dan cukup lazim untuk COVID-19. Yang ketiga, mencari informasi terkait menjaga kesehatan mental di masa pandemi di berbagai sumber online. Contohnya, Kementerian Kesehatan, WHO, Biro Konsultasi Psikologi, atau sumber-sumber yang bersifat keagamaan atau religius. Bagaimana mengelola emosi dan stres di masa pandemi? Berikut ini merupakan beberapa cara untuk mengelola emosi dan stres di tengah pandemi. Yang pertama, mengenal diri sendiri. Mengetahui kekuatan, kelemahan, hal-hal yang disukai dan yang tidak disukai dapat membantu kita memetakan ke arah mana kehidupan akan kita bawa. Dengan mengenal diri sendiri, akan lebih mudah untuk menentukan cara dan strategi coping apa yang akan digunakan untuk meringankan stres. Yang kedua, peduli diri sendiri. Setelah mengetahui diri secara mendalam, maka kebutuhan-kebutuhan dan kewajiban juga akan tampak. Memenuhi kebutuhan diri sendiri merupakan salah satu cara untuk mengatur stres yang dihadapi. Perilaku tersebut dapat dimulai dengan mencoba pola hidup sehat, bersosialisasi dengan teman dan sanak saudara, merencanakan kegiatan yang realistis, dan menjalani hobi. Yang ketiga, perhatikan keseimbangan. Sebagaimana manusia yang dianugerahi beberapa aspek dalam dirinya, ada kelima aspek yang harus dipelihara dan harus dipenuhi secara seimbang. Aspek tersebut adalah aspek mental emosional, aspek intelektual, aspek fisik, aspek spiritual, dan aspek rekreasional. Yang keempat, bersikap proaktif dalam mencegah gangguan stres. Dapat dilakukan dengan merawat kelima aspek di atas secara baik dan rutin, agar menjadi sosok yang resilient dan memiliki kemampuan serta kekuatan lebih saat menghadapi stres. Yang kelima, bersinergi. Langkah-langkah di atas merupakan satuan proses yang perlu dilakukan secara berurutan dan terpadu dengan kehendak dan kesadaran penuh untuk bangkit dari keterpurukan dan stres. Apa yang dimaksud dengan coping? Coping merupakan suatu upaya kognitif dan perilaku untuk menguasai, mengurangi, atau mentoleransi tuntutan terhadap stres. Lalu, ada berapa macam jenis coping itu?
Ada 3 macam fungsi coping stres, yaitu yang pertama, emotion focus coping. Digunakan untuk mengatur respons emosional terhadap stres yang diatur melalui perilaku individu. Yang kedua, problem focus coping. Untuk mengurangi stresor, individu akan mengatasi dengan mempelajari beberapa cara atau keterampilan-keterampilan yang baru. Individu akan cenderung menggunakan strategi ini apabila dirinya yakin akan dapat mengubah situasi. Metode ini lebih sering digunakan oleh orang dewasa. Yang ketiga, cognitively focused coping mechanisms. Seseorang berusaha mengontrol makna atau arti masalah dan menetralkannya. Stres yang dialami semasa pandemi juga berdampak pada para pekerja, khususnya tenaga kesehatan yang bertugas sebagai garda terdepan, sehingga tak jarang mereka mengalami burnout syndrome. Burnout merupakan sindrom yang ditandai dengan kelelahan emosional, peningkatan depersonalisasi, dan berkurangnya rasa pencapaian pribadi karena stres emosional kronis di tempat kerja. Lantas, dari mana sumber burnout berasal? Menurut American Thoracic Society tahun 2016 yang tertulis dalam buku L.M. Saleh tahun 2021, ada 2 macam, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi lingkungan kerja psikologis yang kurang baik, kurangnya kesempatan untuk promosi, imbalan yang diberikan tidak mencukupi, kurangnya dukungan sosial dari atasan, tuntutan pekerjaan, dan pekerjaan yang monoton. Faktor internal meliputi usia, jenis kelamin, harga diri dan karakteristik kepribadian, pandangan idealis, memiliki realistik, serta memiliki masalah keuangan. Dimensi burnout terdiri atas yang pertama, workload, beban kerja dan tuntutan berlebihan sehingga pemulihan tidak dapat dicapai. Yang kedua, kontrol, karyawan yang tidak memiliki kontrol cukup atas sumber daya yang dibutuhkan untuk diselesaikan atau menyelesaikan pekerjaan mereka. Yang ketiga, reward, kurangnya penghargaan yang memuaskan untuk pekerjaan yang dilakukan. Penghargaan tersebut bisa berupa finansial, sosial, dan intrinsik, atau kebanggaan yang mungkin dialami seseorang saat melakukan pekerjaan. Yang keempat, community. Karyawan tidak merasakan hubungan positif dengan rekan kerja maupun manajer mereka, yang menyebabkan frustasi dan mengurangi dukungan sosial. Yang kelima, fairness. Seseorang yang merasakan ketidakadilan di tempat kerja, termasuk ketidakadilan beban kerja maupun upah. Yang keenam, values. Karyawan yang merasa dibatasi oleh pekerjaan mereka untuk bertindak melawan nilai-nilai mereka sendiri dan aspirasi mereka, atau ketika mereka mengalami konflik antara nilai-nilai organisasi. Adapun gejala yang akan muncul ketika seseorang mengalami burnout syndrome, di antaranya adalah sinisme, perasaan tidak dihargai dan dikhianati oleh organisasi, kehilangan semangat, tingkah laku kepahlawanan atau heroik tetapi tidak teliti atau sembarangan, mengabaikan keamanan dan kebutuhan fisik, kelelahan yang berlebihan, tidak mampu berkonsentrasi, melimpahkan kepercayaan dan tugas yang salah kepada sejawat maupun kepada penyelia, kesulitan tidur atau insomnia, tindakan yang tidak efisien, pemakaian alkohol dan tembakau yang berlebihan. Kesimpulan dari uraian di atas, berbagai macam konflik kemungkinan akan muncul pada perawat dalam menangani pasien COVID-19, yaitu menimbulkan reaksi terkait stres yang meliputi perubahan konsentrasi, lekas marah, cemas, susah tidur, berkurangnya produktivitas, dan konflik antar pribadi. Penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan adaptasi intrapersonal yang dilakukan agar pihak terkait dapat introspeksi diri. Setelah itu dapat mengevaluasi pihak yang terlibat. Dalam mengelola penyelesaian konflik tersebut, maka akan dengan sendirinya dapat mengontrol emosi, sehingga akan mudah mengidentifikasi sumber konflik serta penanganan konflik yang akan digunakan.